Baik, sekarang kita akan membahas atau membicarakan tentang tutorial di bab fluida. Yang pertama kita akan membahas tentang bagian statika fluida atau fluida statis ya. Di sini untuk soal yang pertama ini kita akan memanfaatkan hukum Pascal untuk kasus rem hidrolik. Jadi di sini kita akan memanfaatkan prinsip Pascal begitu ya. Kasusnya adalah pedal rem nantinya akan diberi gaya oleh kaki, kemudian disambungkan mekanismenya oleh mekanisme hidrolik seperti itu, yang nantinya kemudian akan diteruskan ke kotak rem yang kemudian memberikan gaya atau tekanan terhadap kampas rem sehingga mobil atau roda mobil bisa berhenti. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa besaran yang diketahui. Di sini ada gaya tekan yang diperlukan untuk menghentikan laju mobil itu sekitar 1700 Newton. Kemudian pertanyaannya adalah berapa besar gaya yang harus diberikan oleh kaki pengemudi. Kemudian untuk dimensinya sendiri atau untuk luas penampang yang kita butuhkan di sini sudah diketahui. Untuk silinder pedal, berarti yang di sini ya, silinder pedal yang nanti akan diinjak oleh pedal rem di bagian pengemudi itu jari-jarinya sekitar 0,8 cm. Kemudian piston kotak rem itu berarti yang berhubungan dengan kampas rem di sebelah roda itu sekitar 8 x 4 cm ukurannya. Nah, dari informasi ini kita bisa langsung menuliskan beberapa hal. Yang pertama adalah luas 1, kita sebut yang berindeks 1 itu adalah yang dekat dengan kaki, atau maksudnya adalah pedal dari si remnya itu sendiri. Berarti A1, karena kita ketahui bahwa jari-jarinya itu 0,8 cm, maka luas penampang A1 itu adalah pi kali R kuadrat, atau boleh kita sebut R1 begitu ya. Berarti nilainya adalah 3,14 kali 0,8 kuadrat, yaitu sekitar 2,01 cm. Atau kalau mau dibulatkan juga tidak masalah, jadi 2 cm itu boleh, atau cm persegi ya, berarti karena dia dimensi luas. Kemudian untuk di bagian 2, di bagian piston kotak rem, di bagian yang berdekatan dengan kampas rem ini, itu adalah bagian yang berindeks 2. Jadi A2 sama dengan 8 kali 4 cm. Jadi ini bentuknya kira-kira kotak biasa saja, persegi panjang gitulah. Berarti luasnya adalah 32 cm persegi. Nah, dari sini kita sudah mulai terlihat. Kemudian gaya tekan oleh kampas rem yang dibutuhkan itu adalah sebesar 1700 Newton. Maka gaya yang dibutuhkan di bagian ini, di bagian 2, jadi ini bagian 2 ya, ini bagian 1. Di bagian 2 itu gaya yang dibutuhkan sebesar 1700 Newton. Maka kita tuliskan F2 sama dengan 1700 Newton. Nah, kalau sudah kita ketahui semuanya, otomatis kita bisa menghitung gaya yang harus diberikan oleh bagian 1. Jadi tinggal manfaatkan P1 sama dengan P2. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang ditanyakan adalah F1 berarti ya. Jadi F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1. Berarti kita masukkan semuanya 1700 kali ini yang bagian gaya saya sendirikan saja, tapi pada intinya cara penghitungannya sama. Kemudian untuk A1 dan A2 itu langsung saya masukkan 2 per 32. Jadi 2 dibagi 32. Di sini sebetulnya diubah satuannya dulu tidak masalah, tapi tidak diubah pun tidak apa-apa, karena nantinya toh satuannya akan dicoret atau akan hilang begitu ya. Jadi kalau
diubah ke meter persegi katakanlah, kan sama aja nanti satuan meter perseginya itu akan hilang. Kemudian kalau tetap di satuan sentimeter persegi pun ya tetap akan hilang, akan dicoret. Jadi tidak masalah kalau tidak diubah satuan untuk kasus ini ya. Oke, jadi hasilnya adalah sekitar, dari hasil perhitungan saya, sekitar 106,25 Newton. Ini adalah besarnya gaya yang dibutuhkan oleh kaki pengemudi supaya bisa melakukan pengereman. Minimal besar gaya yang diberikan oleh pengemudi supaya bisa melakukan pengereman. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya kita punya kasus bongkahan es ya, bongkahan es yang terapung di danau seperti ini, atau di laut ya lebih tepatnya, karena di sini yang diketahui adalah massa jenis air laut, jadi ini mungkin bukan danau sebetulnya tapi laut begitu ya. Laut, ini laut. Nah, ini kita anggap bongkahan esnya itu sangat besar, jadi katakanlah seperti kalau bongkahan es dengan volume sebesar ini misalkan kayak di Arktik, kayak Arktika gitu ya, daerah-daerah kutub seperti itu, bongkahan esnya biasanya sebesar itu. Jadi untuk kasus ini kasus yang cukup berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi itu sebuah fenomena alam yang mungkin bisa dianalisis seperti itu. Nah, bongkahan es ini volumenya sebesar 5150 meter kubik dan seterusnya. Soalnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah berapa volume es yang tercelup di dalam air lautnya. Jadi bagian yang tercelup ya. Oke, karena di sini kasusnya adalah terapung, maka kita bisa manfaatkan ya, sebetulnya untuk konsep-konsep seperti ini kita bisa manfaatkan prinsip Archimedes. Dan paling simpel kita manfaatkan itu adalah gaya angkat atau gaya ke atas Archimedes itu akan sama dengan gaya berat dari bendanya itu sendiri, yaitu si S-nya. Nah, untuk gaya angkatnya maka persamaannya adalah rho G kali V. Kemudian untuk gaya beratnya itu juga sebetulnya sama ya, tapi mungkin lebih, agar penulisannya lebih runtut, saya tulis dulu M kali G begitu ya. Oke, nah rho di sini yang berhubungan dengan gaya angkat Archimedes itu adalah rho dari fluidanya, bukan dari si bendanya atau S-nya. Maka di sini kita sebut rho-nya itu adalah rho air laut. Rho air laut. Kemudian volume yang dihitung ketika menghitung gaya angkat Archimedes itu adalah volume atau bagian volume yang tercelup, bukan bagian keseluruhan. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian untuk massa dari benda atau dari S-nya itu sendiri, di sini tidak ada informasi mengenai massa, tapi kita bisa menuliskan bentuknya seperti ini ya. Jadi persamaan dasar massa jenis itu adalah rho sama dengan M per volume. Untuk rho yang di konteks bagian kanan itu adalah rho S, kemudian massanya juga massa S, dan volumenya pun adalah volume S. Sehingga massa S kita bisa tuliskan dalam bentuk rho S dikalikan volume S-nya, di mana volume S di sini itu adalah volume secara keseluruhan. Yang besarnya itu adalah 5150. Sedangkan volume tercelup ini adalah pertanyaan dari soalnya, begitu. Nah, maka kita masukkan massa S ini ke situ. Jadi nanti bentuknya jadi seperti ini kira-kira, rho air laut dikali G kali volume tercelup sama dengan rho S kali G, supaya itu ya rapi ya penulisannya, dikalikan volume S keseluruhan.
Nah, di sini G bisa kita coret karena sama, sehingga menyisakan beberapa besaran saja, dan yang ditanyakan adalah volume tercelup. Maka kita tuliskan dalam bentuk V tercelup itu sama dengan rho S kali Vs dibagi rho air laut. Semuanya sudah diketahui di situ. Mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah satuan ya. Di sini massa jenis air laut dan massa jenis es masih dalam satuan gram per cm kubik, sedangkan volume sudah dalam satuan meter kubik. Maka untuk perhitungan yang seperti ini kita samakan satuannya atau kita standarkan satuannya semua. Jadi untuk rho air laut sama dengan 1,03 gram per cm kubik, atau kalau diubah ke kilogram per meter kubik menjadi ini kan berarti 1,03, di sini nanti jadi kilogram ya, berarti dikali 10 pangkat minus 3, kemudian dibagi ini, nanti bawahnya jadi meter kubik, sehingga 1 cm kubik ke meter kubik itu adalah 1 kali 10 pangkat cm kubik ke meter kubik, 1 kali 10 pangkat min 6 ya. Oke, nah sehingga hasilnya adalah pangkat minus 3 kurangi pangkat minus 6 jadi pangkat 3, berarti 1030 kg per meter kubik. Jadi konversinya seperti itu. Kemudian yang S pun sama, kita langsung tulis ya, 0,8 gram per cm kubik, maka akan jadi 800 kg per meter kubik. Nah, kalau satuan dalam standar kita sudah tahu, maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan. Rho S tadi adalah 800, kemudian rho air laut itu adalah 1030, kemudian volume S adalah 5150. Maka volume tercelup itu adalah, dari hasil perhitungan saya itu sekitar 4000 meter kubik. Maka volume atau bagian es yang tercelup itu adalah sebesar 4000 meter kubik gitu. Oke, kemudian untuk persoalan berikutnya itu adalah mengenai bagian dinamika fluida. Di sini ada kasus mengenai pembuluh darah, ada pembuluh aorta yang berhubung dengan pembuluh kapiler. Jadi pembuluh aorta itu lebih besar dan pembuluh kapiler itu biasanya ukurannya lebih kecil begitu. Oke, kita gambarkan dulu mungkin skemanya. Pertanyaannya adalah perkirakan jumlah pembuluh kapiler dalam tubuh. Kira-kira seperti ini ya berarti. Ini pembuluh aorta yang lebih besar ukurannya. Kemudian dia terhubung dengan pembuluh kapiler yang sangat banyak. Nah, ini misalkan pembuluh kapilernya jumlahnya sangat banyak ya. Cuman di sini sebagai skema saja, saya gambarkan beberapa aja, kira-kira seperti ini. Nah, jari-jari pembuluh aorta itu sekitar 1 cm. Kita sebut bagian aorta itu bagian 1 untuk mempermudah penamaan. Kemudian kita sebut bagian kapiler itu 2. Di sini jari-jarinya adalah sekitar 1 cm. Kemudian untuk pembuluh aorta itu jari-jarinya sekitar 4 kali 10 pangkat minus 4 cm. Kemudian laju alirnya, laju aliran darahnya itu kalau di sini berarti V1, kemudian kalau di kapiler itu berarti V2, dimana V1 itu adalah 30 cm per second laju alirnya, kemudian untuk V2 itu besarnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 cm per second. Nah, di sini kita cukup menggunakan kaidah
kontinuitas atau prinsip kontinuitas ya. Jadi debit dimanapun itu akan sama untuk kasus aliran fluida. Jadi untuk kasus ini maka debit di bagian kapiler itu akan sama dengan debit di bagian debit di bagian aorta itu akan sama dengan debit di bagian kapiler. Begitu. Sehingga oke, ini mungkin penamaannya biar tidak rancu. Ini satunya jangan pakai Romawi angkanya. Oke, seperti itu. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah di bagian aorta itu A1 kali V1. Berarti A1 itu adalah luas penampang silinder di kapilernya atau di aortanya. Kemudian V1 tadi adalah laju alir di bagian aorta. Kemudian di bagian 2 juga sama, itu ada luas penampang pembuluh kapiler. Kemudian laju alir di bagian kapiler. Kemudian ada faktor pengali. Nah, faktor pengali inilah yang menjadi jumlah dari pembuluhnya. Karena nanti kan ini A2 kali V2 nanti ini akan dikalikan dengan seberapa banyak jumlah kapiler yang ada di bagian 2 ini, begitu ya kira-kira. Nah, kita bisa langsung mengolah persamaan ini. Kita masukkan saja langsung. Jadi pi R1 kuadrat kali V1 sama dengan pi R2 kuadrat kali V2 dikali N. Oke, P itu bisa kita coret, maka sisanya tinggal kita masukkan. Bagian R1 itu adalah 1 cm kubik karena 1 kuadrat begitu. Kemudian V1 nya adalah 30. Kemudian R2 kuadrat itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 4 dikuadratkan, kemudian dikali dengan laju alir di bagian 2, 5 kali 10 pangkat minus 2 kali N. Ini berarti 30. Kemudian ini hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat minus 8 ya, minus 8, kemudian kali 5 kali 10 pangkat minus 2 kali N. Kemudian bagian kiri tetap 30 sama dengan 16 kali 5 80 kali minus 8 minus 2 berarti 10 pangkat minus 10 dikali N. Maka N atau jumlahnya banyak pembuluh kapiler itu adalah 30 dibagi 80 kali 10 pangkat minus 10. Ini dalam satuan cm per second. Ini juga dalam satuan cm per second. Oh, bukan cm per second ya. Ini debit ya. Jadi cm pangkat 3, cm pangkat 3 per second. Oke, gitu. Jadi ini cm kuadrat atau cm persegi, kemudian dikali cm per second. Jadi cm pangkat 3 per second. Jadi satuannya ini akan sama, bisa kita coret sehingga nanti dimensi dari jumlah itu kan tidak bersatuan ya, alias cuma angka saja. Jadi banyaknya itu kan yang menggambarkan kuantitas, bukan menggambarkan suatu besaran tertentu begitu. Nah, ini hasil perhitungan dari saya itu sebesar sekitar 3,75 kali 10 pangkat 9 buah begitu ya. Jadi banyaknya pembuluh kapiler di bagian kedua supaya debitnya mereka itu sama, itu adalah sebesar 3,75 kali banyaknya adalah sekitar 3,75 kali 10 pangkat 9 pembuluh kapiler begitu. Oke. Kemudian berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan mengenai
fluida viskos ya. Jadi dinamika fluida dengan kasus fluida di sini ada koefisien viskositasnya seperti itu dalam kasus plasma darah. Nah, kasusnya adalah plasma darah di situ membutuhkan waktu 1 detik untuk melewati pembuluh kapiler sepanjang 1 mm. Berarti informasi yang bisa kita tarik dari pernyataan pertama ini itu adalah lajunya atau laju alirnya. Jadi dalam satu detik itu plasma darah sudah bisa melewati 1 mm panjang pembuluh kapiler. Maka laju alirnya di sini itu adalah sebesar V kecil ya di situ. Itu adalah 1 mm per detik atau 1 mm per second. Kalau misalkan kita ubah ke satuan standar, maka akan menjadi 1 kali 10 pangkat minus 3 meter per second. Begitu. Jadi ini adalah laju dari si fluidanya atau dari si plasma darahnya, begitu. Kemudian diameter pembuluh kapiler, berarti diameter si pipanya atau si tempatnya mengalir ya. Itu adalah 7 mikrometer. Kita tuliskan D sama dengan 7 mikrometer. Maka kita ubah ke satuan standar juga, itu sebesar 7 kali 10 pangkat minus 6 meter. Nah, ketika diketahui diameter, maka otomatis kita juga perlu mencari jari-jarinya. Kalau lebih familiar mencari luas dengan jari-jari, tapi kalau familiar juga dengan mencari luas hanya dengan diameter, itu tidak masalah. Tapi untuk sebagai kebiasaan, biasanya kita lebih familiar ketika jari-jari itu sudah diketahui. Jadi R-nya itu adalah sebesar 3,5 kali 10 pangkat minus 6 meter. Begitu. Kemudian perbedaan tekanan darah itu nanti kita masukkan sebagai delta P besar, atau perbedaan atau selisih tekanan darah itu sebesar 2 kilopascal. Kita ubah ke satuan standar tekanan yaitu pascal, maka jadi 2000 pascal. Begitu. Oke, nah karena di sini adalah ceritanya atau kasusnya adalah koefisien viskositas atau fluida viskos, maka secara natural atau secara logis kita bisa memanfaatkan persamaan Poiseuille atau Poiseuille ya, yang sudah dijelaskan pada slide kuliah. Anda bisa merujuk kembali ke slide tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perkirakan koefisien viskositas dari plasma darah. Nah, kita tuliskan dulu persamaan Poiseuille dalam bentuk viskositas, maka akan jadi eta sama dengan delta P kali pi R pangkat 4 dibagi 8L kali Q, gitu ya. Biasanya kalau di persamaan yang standar itu Q-nya yang di bagian atas ya. Cuma karena di sini yang ditanyakan adalah koefisien viskositasnya, ya kita tinggal ubah ruasnya aja. Ini simpel saya kira. Oke, jadi kita ada beberapa informasi yang sudah diketahui. Delta P kita sudah tahu, R sudah tahu, L atau panjangnya pembuluh kita di sini informasinya adalah 1 mm karena kasus yang dihitung itu dalam rentang 1 mm ini, maka kita tuliskan lagi informasi di sini. L sama dengan 1 mm sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, tapi di sini masih ada key yang kita belum tahu. Untuk menghitung key ini kita memanfaatkan beberapa data yang sudah ada di situ. Kita manfaatkan
persamaan untuk mencari debit alir dari sebuah fluida, yaitu Q sama dengan A kali lajunya, di mana A itu adalah luas penampang, V itu adalah laju alirnya. Nah, luas penampang kita bisa manfaatkan dari informasi jari-jari, berarti kita masukkan Pi 3,14 kali R kuadrat itu adalah 3,5 kali 10 pangkat 6 atau minus 6 dikuadratkan, itu adalah luas penampangnya, kemudian dikali V nya yaitu 1 kali 10 pangkat minus 3 atau 10 pangkat minus 3 saja gitu. Nah, ini nanti akan kita ketahui hasilnya, itu sekitar hasilnya untuk Q nya itu adalah sebesar 3,85 kali 10 pangkat minus 13 meter kubik ya, meter kubik per second, berarti meter kubik per second. Nah, maka sisanya kita tinggal masukkan ke sini, berarti delta P itu adalah 2000, kemudian Pi nya tadi 3,14, kemudian dikali R pangkat 4 berarti 3,5 kali 10 pangkat minus 6 dipangkatkan 4 dibagi 8 kali 1 mm atau 1 kali 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 3 meter dikalikan Q, yaitu 3,85 kali 10 pangkat minus 13 begitu. Sehingga hasilnya itu sekitar ini perhitungan saya ya, kira-kira seperti ini hasil perhitungannya, itu sekitar 3,058 kali 10 pangkat minus 4 dalam satuan standar, berarti satuan Pascal second begitu. Jadi nilai atau koefisien viskositas dari plasma darah itu sekitar 3,058 kali 10 pangkat minus 4 Pascal second. Ini hasil perhitungan saya, mungkin nanti Anda bisa mengkonfirmasinya sendiri ya. Kalau misalkan ada kekeliruan, boleh nanti silahkan diskusikan gitu. Untuk kasus dinamika fluida berikutnya, kita sedang membahas mengenai kasus spesifik, misalkan aterosklerosis. Ini yang sudah kita bahas di slide perkuliahan. Kita akan mencoba sebuah contoh kasus, misalkan seorang penderita itu mengalami penyempitan darah atau mengalami penyempitan pembuluh darah sebesar 20%. Misalkan pembuluh darah normal dapat mengalirkan darah sebanyak 100 cc per menit, berarti berapa yang dapat dialirkan oleh pembuluh darah si penderita aterosklerosis atau yang mengalami penyempitan pembuluh darah tadi. Kita tuliskan dulu ya, 100 cm kubik per menit itu adalah Q satunya atau debit yang dapat dialirkan oleh pembuluh darah normal. Kita tuliskan 100 cc per menit. Kemudian untuk yang penderita kita sebut dia sebagai Q2, ini yang ditanyakan. Ini berarti jari-jarinya ya kita anggap normal. Sedangkan untuk pembuluh darah si penderita itu mengalami penyempitan sebesar 20%, maka yang bisa berfungsi normal itu hanya sekitar 80%, alias 0,8 dari jumlah pembuluh normal atau besarnya pembuluh normal begitu ya. Jadi misalkan kalau digambarkan normal itu seperti ini, misalkan ini itu adalah jari-jarinya yaitu sebesar R. Kalau yang berkasus atau yang penderita itu kira-kira seperti ini, misalkan ada penggumpalan atau ada
penyumbatan di sini akibat adanya aterosklerosis tadi, maka di bagian yang menyumbat ini hanya bagian ini yang bisa berperan, sehingga di sini R-nya pun akan lebih kecil dari R yang tadi, yaitu hanya sekitar 0,8 dari R-nya begitu. Oke, ini saya kira langsung bisa dimasukkan dengan menggunakan persamaan Poisson. Kita tuliskan dulu persamaan dasarnya, itu adalah Q sama dengan Pi R pangkat 4 kali delta P per 8 eta kali L. Nah, persamaan dasar ini kita manfaatkan untuk kasus yang bermasalah ini. Jadi kalau misalkan yang normal itu semuanya normal, maka ya Q1 itu akan sebesar Q saja begitu ya, kalau normal. Kemudian kalau yang bermasalah, maka ini kita sebut Q1 ya. Kalau yang bermasalah, maka Q2 itu akan menjadi Pi, kemudian ininya 0,8, si bagian jari-jarinya, jadi jari-jari efektif yang bisa dilewati itu hanya sekitar 0,8 bagian, 0,8 R begitu, pangkat 4. Kita tulis delta P nya sama, kemudian 8 kali eta L. Jadi besaran-besaran yang lain tidak perlu diketahui sebetulnya, karena di sini yang ditanyakan hanya perbandingan atau komparasi antar keduanya. Nah, kemudian kita masukkan ini, yang lain-lain tetap dalam hurufnya, jadi Pi tetap Pi, tidak masalah. Kemudian ini baru kita hitung 0,8 pangkat 4 itu 0,4096 R pangkat 4 kali delta P dibagi 8 eta L. Nah, dengan demikian kita bisa ketahui bahwa Q2 itu akan sama dengan ini 0,496 kita taruh di depan ya, 0,4096, kemudian Pi R pangkat 4 kali delta P per 8 eta L. Nah, bagian ini itu adalah Q1 atau debit normal begitu. Sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa Q2 sama dengan 0,4096 Q1. Sehingga dengan memasukkan Q1 nya 100 cc per menit tadi, maka si pembuluh darah penderita ini hanya bisa menghasilkan debit aliran sebesar 0,496 kali 100 cc per menit, yaitu sekitar 40,96 cm kubik per menit. Oke, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalau pembuluh darah normal bisa menghasilkan atau mengalirkan darah sebanyak 100 cm kubik per menit, kalau penderita aterosklerosis dengan penyempitan sebesar 20% itu hanya bisa mengalirkan darah sebanyak 40,96 cm kubik per menit. Jadi lebih dari setengahnya itu berkurang begitu ya, si debit aliran darahnya. Kira-kira seperti itu.